Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kesempatan pagi ini Tuhan. Kembali Engkau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menegakkan iman kami, meneguhkan pribadi kami dalam pengiringan kami dengan Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Siapkan sidang jemaat Tuhan, sekalipun beribadah di rumah masing-masing untuk mendengar, melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang di rumah berkata, amin. Haleluya. Shalom, shalom semua sidang jemaat di rumah masing-masing, di mana Bapak Saudara berada, kabar sehat, kabar sukacita tentunya selalu mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari bersama pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, karena situasi COVID yang makin hari makin bertambah seperti hari-hari ini, maka kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa supaya COVID-19 akan segera berlalu dan kita kembali untuk beribadah di gereja di mana kita berjemaat. Dan mari kita akan fokuskan hati kita untuk mendengar suara firman Tuhan pada pagi ini yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, kita akan melihat pasal 6 ayat yang ke-10. Saya berharap sedang jemaat yang di rumah untuk membaca bersama-sama dengan saya satu ayat ini, sehingga firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Yang berbahagia sidang jemaat Tuhan yang pagi ini bersama merenung firman Tuhan, mendengar dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Tema firman Tuhan pagi ini adalah hendaklah hidupmu tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup ini bagaikan seorang yang sedang bermimpi, Bapak Ibu. Waktu begitu cepat berlalu. Umur manusia begitu singkat. Harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia begitu mudah berlalu dalam kehidupan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu merasakan seperti halnya kami. Dalam satu minggu ini ada beberapa teman, sahabat, keluarga, saudara, tetangga yang dalam satu minggu ini sudah dipanggil Tuhan. Ada yang usia 20 tahun, ada yang usia masih sekitar 30 tahun, ada yang usia 40 tahun, bahkan ada yang sedang sukses-suksesnya dalam minggu ini dipanggil Tuhan. Kita melihat berita di TV, bagaimana banjir bandang tiba-tiba datang,
menghabiskan harta mereka, kekayaan yang mereka kumpulkan sekian puluh tahun, bahkan sekian keturunan, habis dalam waktu diukur dengan ukuran jam saja. Itu situasi Bapak Ibu. Hidup ini seolah-olah hanya sementara saja dan memang sementara. Ada teman yang tidur nyenyak malam hari, pagi dibangunkan oleh saudaranya, sudah tidak ada. Sudah tidak bernapas lagi. Ini terjadi dalam minggu ini Bapak Ibu. Untuk itu mari kita bersama-sama sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat menghadapi kerapuan-kerapuan yang terjadi di tengah-tengah bumi ini. Menghadapi singkatnya waktu umur manusia. Menghadapi rapuhnya kekayaan. Sehingga kekayaan begitu cepat berlalu. Terjadi alam yang berubah. Kekayaan begitu hanyut dalam waktu yang cepat. Umur manusia begitu cepat, begitu singkat. Untuk itu mari kita ambil sikap. Menghadapi kenyataan hidup. Menghadapi realitas hidup. Yang tidak bisa kita tolak. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Minggu ini orang meninggal tidak harus sakit Bapak Ibu. Tiba-tiba meninggal. Pulang dari pergi, tiba-tiba meninggal. Ini yang terjadi dalam minggu ini teman, saudara, tetangga, keluarga kami. Untuk itu mari bersama-sama mensikapi apa yang akan terjadi hari depan. Iman kita harus kita siapkan dengan sedemikian rupa. Hidup kita siapkan sedemikian rupa. Kita jangan membiarkan hidup ini terlalu lama untuk terus berpikir tentang hal yang negatif. Tapi mari kita akan hadapi hidup ini dengan pemikiran yang positif, pemikiran yang baik, pemikiran yang bisa meneguhkan iman kita, pemikiran yang bisa meneguhkan hati kita. Itulah hidup ini. Dan mari bersama-sama menjadi pergumulan, perenungan, pertanyaan pada pagi hari ini tentang firman ini. Bagaimana caranya supaya hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya supaya hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, walaupun harus berhadapan dengan situasi yang begitu rapuh di tengah-tengah bumi ini. Ada beberapa hal yang akan kita sikapi bersama-sama, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau saya melihat kitab Mazmur 119, ayat 147 sampai 148. Yang pertama, langkah supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan adalah kita harus berani membangun suasana saat teduh. Apa itu saat teduh? Saat teduh adalah di mana kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Di mana kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan keajaiban Tuhan, termasuk lawatan pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih diberikan nafas di Tuhan, itu anugerah. Kita masih bisa makan kenyang, itu anugerah. Kita masih bisa beraktivitas, bekerja, itu anugerah. Yang anak-anak sekolah walaupun harus online, itu anugerah. Jadi kita akan merenungkan itu dengan suasana saat teduh bersama-sama.
Dan saat teduh bisa kita sikapi dengan kita berdoa kepada Tuhan. Memohon perlindungan kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber anugerah dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 147 sampai 148 berkata seperti ini. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ini sikap saat teduh yang harus kita lakukan. Pagi-pagi benar. Kita mempersiapkan diri setiap hari, pagi-pagi benar bangun untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan dalam suasana saat teduh. Dan ini membutuhkan komitmen kita. Ini membutuhkan pengorbanan. Ini membutuhkan niat. Karena kalau tidak, berat untuk melakukan saat teduh di pagi-pagi hari. Ini yang dilakukan oleh pemazmur, Bapak. Pagi-pagi hari merenungkan janji Tuhan. Pagi-pagi hari bangun untuk menikmati anugerah Tuhan, mensyukuri karya Tuhan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, sementara kita sadar hidup itu begitu singkat, rapuh, dan tidak bisa ditolak dalam realitas sehari-hari. Yang kedua, kita harus memperkuat prevensi, memperbanyak prevensi untuk mendengar firman Tuhan daripada mendengar kabar yang lain. Prevensi firman Tuhan kita tambahkan. Waktu untuk mendengar berita firman Allah kita tambahkan. Kita makin perkuat untuk semakin mendengar firman Tuhan. Prioritaskan firman itu yang paling banyak dalam hidup ini. Saya enggak akan berkata berapa persen. Bapak Ibu kalau bisa melakukan 95% persentase firman didengar daripada yang lain, itu lebih bagus. Sehingga yang 5% itu hanya info sifatnya. Itu kabar yang perlu kita dengar sebagai masukan. Tetapi kabar itu presentasinya hanya sedikit. Presentasinya lebih banyak seharusnya adalah firman Tuhan. Karena firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Sementara berita-berita yang lain seringkali menakutkan kita, mengkhawatirkan kita. Apalagi kita melihat berita di TV ini Bapak Ibu. COVID-19 tidak pandang bulu. Bukan hanya pejabat, bukan hanya orang yang bekerja di pabrik, bukan hanya orang yang bekerja di rumah sakit, tetapi sekarang sudah masuk ke kampung-kampung, ke gunung-gunung Bapak Ibu. Kalau itu terus kita pikirkan, kalau itu yang kita fokuskan Bapak Ibu, dan kita mengurangi berita firman yang akan kita dengar, hidup ini makin dibayangin ketakutan. Hidup ini makin dibayangi dengan kekhawatiran. Walau kita harus tetap mendisiplin diri dengan protokol kesehatan. Baik kita yang tinggal di pegunungan, baik yang kita tinggal di perkampungan, baik kita yang tinggal di wilayah yang ramai maupun di kota besar.
protokol kesehatan harus kita tetap taati. Karena COVID-19, Corona ini tidak melihat orang mana, dari mana, siapa orang itu, tidak dilihat. Kita perlu meningkatkan imunitas fisik kita, supaya kita walau tinggal di pegunungan, walau tinggal di perkampungan, walau tinggal di daerah, walau tinggal di tempat di mana kita tinggal, ramai, di mana kita bersama-sama dengan masyarakat yang begitu padat. Kalau imunitas kita bangun terus, kita perkuat terus, lalu berita yang kita terima, kita perbanyak berita dari surga, kita perbanyak berita dari firman Allah, kita perbanyak firman yang kita dengar. Maka itu yang lebih kuat, itu yang lebih ampuh Bapak Ibu. Dua-duanya kita jalani. Imunitas kita makin perkuat. Firman Tuhan makin kita perbanyak kita dengar. Makin perbanyak untuk kita baca. Makin perbanyak untuk kita renungkan. Makin perbanyak untuk kita gumuli. Firman, firman, firman. Dan jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Maka otomatis kita makin semangat. Makin semangat. Dan imunitas fisik kita makin kuat. Makin kuat. Dan kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan makin berlalu dan makin berhenti. Karena yang kita dengar adalah info-info yang menyenangkan, info-info yang menyegarkan, info-info yang menyemangatkan, info-info yang menguatkan, yaitu firman Tuhan. Walaupun berita dunia ini tidak bisa kita tolak, tetap kita dengar sebagai input info dalam kehidupan kita untuk kita makin berhati-hati. Namun presentasinya perbanyak firman Tuhan daripada berita-berita yang lain. Lukas 11 ayat 28 berkata seperti ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11:28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi ketika kita makin memperbanyak firman yang kita dengar, yang kita masukkan dalam hati kita, yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang kita masukkan dalam hidup kita, maka di sini kita disebut orang yang berbahagia. Karena peran firman Allah adalah menguatkan kita, menyegarkan kita, menyehatkan kita, meneguhkan kita, memotivasi kita, bahkan berikan janji dan jawaban dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab sehari-hari lebih menarik kalimatnya. Begini Bapak Ibu. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya untuk menerangi jalanku. Luar biasa. Jadi ketika hidup kita diperbanyak dengan firman Allah, dikuasai dengan berita firman Allah, dipenuhi dengan firman Allah, dilingkupi dengan firman Allah, maka hidup kita ada cahaya, langkah kita ada pelita, langkah kita ada terang, dan terang cahaya adalah firman Allah. Sehingga hidup kita tidak akan mengalami hal-hal yang menakutkan. Luar biasa.
sikapi hari-hari ini dengan memperbanyak waktu untuk mendengar firman Tuhan. Memperbanyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Memperbanyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan itu presentasinya harus lebih daripada berita-berita yang lain. Berita yang lain sekali saya katakan hanya sebagai info saja. Karena kalau tidak kita terfokus dengan berita-berita yang menakutkan. Kita menjadi panik dan akhirnya semangat menjadi patah. Tapi ketika kita memperbanyak preferensi firman Allah, memperkuat preferensi firman Allah, memperbanyak kekuatan firman Allah dalam kehidupan kita, kita menjadi segar, menjadi bahagia, hidup bisa tersenyum, hidup ini bisa menikmati sebuah kebahagiaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya hidup kita tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18, 19 sampai 20. Langkah yang ketiga adalah kita harus membangun mesbah keluarga. 1, 2 orang, 1, 2, 3 orang, bahkan lebih daripada 3 orang. Ketika kita berkumpul membangun mesbah keluarga, membangun mesbah dalam penyembahan dengan Tuhan, maka keluarga itu sedang menuju menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Keluarga yang sedang menuju ke berkat yang melimpah-limpah. Itu sebabnya siapapun kita, bangun mesbah keluarga. Karena 1, 2, 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Karena kita menyebut Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kita mengundang kehadirannya. 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Ketika kita membangun mesbah keluarga, muncul mesbah berkat. Dan keluarga itu dihantarkan dalam keluarga yang sedang diberkati. Permintaan kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan. Apa yang kita butuhkan? Tuhan tidak tahu. Tuhan mengerti. Tuhan siap untuk memberi, untuk mengabulkan dengan orang-orang yang membangun mesbah keluarga. Dan itu juga sama seperti saat teduh tadi. Dibutuhkan komitmen, berani bayar harga dengan mengorbankan waktu, meninggalkan keasikan-keasikan yang nyaman, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu TV, entah itu HP, atau apapun. Kita tinggalkan. Lalu kita mulai kumpul satu keluarga, bangun mesbah keluarga. Dan itu sedang terjadi keajaiban, karena pada situ berkat Tuhan dinyatakan. Butuh komitmen, butuh pengorbanan, butuh niat yang sungguh-sungguh. Yang keempat, caranya supaya kita bisa membangun sebuah kekuatan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita harus tetap menjaga hati supaya terpancar kehidupan. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Menjaga hati sehingga hati kita tetap kuat. Tidak gampang cemas, tidak gampang khawatir, tidak gampang takut, tidak gampang putus asa. Karena hati kita selalu terjaga. Kalau kita bisa melakukan seperti itu Bapak Ibu, oh luar biasa, janji Tuhan akan digenapi. Kita akan makin kuat walaupun berita di mana-mana menakutkan. Kita enggak takut. Karena apa? Frekuensi firman Allah itu lebih banyak kita dengar. Janji Tuhan itu menjadi perjanjian dalam kehidupan kita yang akan dinyatakan. Walau tetap berita dunia menjadi info bagi kita. Tapi bukan itu fokusnya kita. Fokusnya adalah bagaimana sekarang kita bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup kita makin kuat, makin kuat, makin kuat bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana iman kita makin kokoh di hadapan Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Dan dari situ maka karya-karya kita, usaha kita, sekecil apapun, baik yang online maupun yang manual, semua akan dipikirkan Tuhan. Semua disiapkan Tuhan dengan berkat-berkat yang kita butuhkan. 4 hal yang kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ulangi, yang pertama, kita harus berani membangun saat teduh, membangun waktu untuk bersaat teduh. Mengorbankan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memulai memperkuat frekuensi, memperbanyak frekuensi firman Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam hidup kita. Dan itu harus lebih besar persentasinya dibandingkan berita-berita yang lain. Fokuskan hidupmu dengan firman Allah. Fokuskan hidupmu dengan pekerjaan. Fokuskan hidupmu dengan belajar. Fokuskan dengan hal-hal yang baik. Itu yang paling penting. Yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, itu kita kurangi. Dan itu hanya info saja Bapak Ibu. Sehingga hidup kita akan makin kuat. Yang ketiga, kita harus mau melangkah membangun mesbah keluarga. Karena di mesbah keluarga yang kita bangun 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Di situ Tuhan ada. Dan keluarga kita sedang dihantarkan Tuhan menuju kepada keluarga yang diberkati. Dan yang keempat, mari bersama-sama kita lakukan itu. Kita tetap menjaga hati kita supaya dengan demikian akan terpancar kehidupan. Ingat Bapak Ibu, waktunya kita untuk memperkuat diri kepada Tuhan. Bukan waktunya untuk kita melihat hal-hal yang menakutkan. Tapi waktunya kita untuk semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai, bahkan memegang langkah-langkah kita. Termasuk anak-anakku yang akan kuliah, Tuhan sertai engkau. Tuhan berikan keberhasilan dalam kehidupanmu. Anak-anakku yang sedang belajar online, orang tua yang mendampingi, Tuhan berikan hikmat kepadamu. Tuhan menolong engkau semua. Bahkan karya-karya yang sedang dirintis, Tuhan memberkati. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita meningkatkan frekuensi kita, firman Allah makin besar persentasinya. Kehebatan Tuhan itu akan diberikan untuk kita. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Tuhan yang menjadikan kita luar biasa. Kuat, 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 kuat di dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Amin.